you want to know more about this place, you can check on their social media or website. I'm Dwi and see you at the tourism destination only on Bali Channel Tourist TV. Goodbye. Baik pemirsa, saat ini saya tengah berada di Desa Adat Intaran. Pemirsa, pasca merebaknya virus COVID-19 ini berdampak kepada seluruh masyarakat yang ada di Bali. Saat ini peran Desa Adat sangat dibutuhkan untuk membantu mengatasi dan meminimalisir penyebaran virus COVID-19 ini. Saat ini saya bersama dengan Bendesa Adat Intaran. Swastiastu Bapak. Bapak, pasca merebaknya virus COVID-19 ini tentunya peran Desa Adat sangat dibutuhkan ya Pak untuk minimalisir, kemudian untuk minimalisir penyebaran virus COVID-19 ini. Kemudian peran apa saja yang sudah dilakukan oleh Desa Adat Intaran ini? Terima kasih. Kami dari Desa Adat Intaran dalam hal ini memang ada beberapa yang harus kami lakukan terkait dengan penyebaran COVID ini. Yang pertama adalah tentunya bagaimana kita bisa membatasi penyebaran ini, karena kita tahu semua bahwa berkaitan dengan adat, adanya juga upacara-upacara itu sudah kami lakukan, pembatasan-pembatasan juga baik ngaben, baik perkawinan dengan tidak mengadakan resepsi. Dari upacara ngaben juga dibawa dengan ambulans seperti itu sehingga tidak banyak melibatkan kramo. Di samping itu juga kami juga kebetulan mengelola pasar. Di pasar juga kami setiap hari melakukan sosialisasi dan tidak mengizinkan orang yang tidak menggunakan masker. Begitu juga untuk beraktivitas di pasar kami akan adakan pembatasan dan sudah kami lakukan juga. Kalau ada kerumunan kami langsung menghampiri, karena kami juga berjalan setiap sudut-sudut itu memang kita lakukan untuk menghindari terjadi kerumunan sehingga terjadi physical distancing itu bisa kita lakukan. Di samping itu juga kami juga setiap hari melakukan patroli juga, karena ada anjuran untuk membatasi jam buka. Nanti akan dijelaskan oleh pecalang kita secara teknisnya. Begitu juga karena kita juga di kawasan pantai. Pantai juga kita batasi. Untuk pengunjung itu, apalagi yang sifatnya rekreasi, kami larang untuk ke pantai. Hanya hal-hal yang sifatnya seperti adat budaya. Kalau ada orang ngangkit, memang harus ke sana, ada orang ngaben harus ke pantai, yaitu memang kami izinkan. Di samping itu juga kita juga menempatkan beberapa tempat cuci tangan, termasuk juga di kuburan, termasuk juga di pura-pura, di pasar juga, itu juga kita lakukan. Dan langkah yang kita lakukan juga yang paling penting nanti, karena kita tidak bisa tahu kapan akan berakhirnya ini, kita juga lewat kramo desa Banjar masing-masing untuk memobilisasi semua masyarakat kita, baik Seketruna, baik PKK-nya, begitu juga kramo desa, untuk sama-sama kita urunan memberikan dana punya, karena kita juga ingin membantu saudara-saudara kita yang terdampak, sehingga kita nanti bisa memberikan sumbangan dalam bentuk sembako, kebutuhan pokok mereka, sehingga tidak ada dari kramo Desa Adat Intaran yang sampai gara-gara COVID ini tidak makan seperti itu. Dan kami juga sekarang ini sedang sosialisasi, karena kami akan menempatkan kawasan-kawasan yang wajib menggunakan masker. Karena sekarang bukan hanya di tempat kerumunan saja, setiap orang yang keluar dari rumahnya wajib mereka untuk menggunakan masker. Dan kita juga sosialisasi kita lakukan untuk selalu mencuci tangan sebelum mereka masuk ke rumah masing-masing. Itu banyak hal yang memang kita harus lakukan terkait dengan hal ini, karena juga kita bagaimana kita mencegah. Dan kami juga sangat konsen sekali tentang hal ini, karena kita tahu bahwa banyak juga masyarakat kita yang bekerja bukan hanya di dalam negeri, tapi juga ada yang bekerja di luar negeri, khususnya adalah di kapal pesiar. Ini akan menjadi perhatian khusus dari Desa Adat. Makanya kami lewat Paruman Desa bersama Klian Banjar, Kadus Kaling Perbekel, dan Lurah di Desa Adat Intaran untuk mendata
seluruh masyarakat yang bekerja, yang baru datang untuk mengikuti protap, tata cara, protokol kesehatan bahwa begitu mereka datang harus mengisolasi diri. Dan kami juga menyampaikan bahwa apa yang kita lakukan ini tujuannya adalah bagaimana mencegah baik orang yang bersangkutan, keluarga mereka, secara umum krama desa untuk terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Seperti itu. Baik Pak, mungkin ada harapan dari Desa Adat ini terhadap pemerintah, harapan-harapan dari Desa Adat Intaran ini terhadap pemerintah Provinsi Bali tentunya. Terima kasih, kami sangat mengharapkan sekali kepada pemerintah karena kita tahu Intaran ini adalah kawasan pariwisata, tentunya kita paling terdampak. Penutupan hotel, penutupan restoran itu sudah berlangsung dari awal Maret. Kita sudah mulai penutupan sehingga banyak sekali dari masyarakat kita yang dulunya mereka mendapatkan penghasilan dari bekerja sekarang sudah tidak lagi ada pendapatan. Dan di samping itu juga biar ada nanti diberikan bantuan dari pemerintah. Di samping memang kami juga memobilisasi untuk bisa mendapatkan bantuan dari kramo kita. Di samping itu juga kami juga mengharapkan kepada pemerintah provinsi untuk lebih ketat menjaga pintu-pintu masuk biar tidak sampai orang-orang yang datang dari luar negeri atau luar daerah yang terdampak bisa langsung ke rumahnya masing-masing. Tentunya kami menginginkan juga di samping itu disiapkan lebih banyak tempat-tempat untuk karantina sehingga mereka begitu masuk dulu langsung dikarantina, langsung dites, begitu nanti sudah hasilnya negatif baru nanti diperbolehkan pulang. Dan kami tetap akan menerapkan begitu mereka pulang, kita tetap akan mengisolasi mandiri di rumahnya selama 14 hari. Setelah itu baru nanti kita biarkan untuk bersosialisasi kepada masyarakat secara umum, seperti itu. Baik pemirsa, itu tadi wawancara saya bersama Bapak I Gusti Agung Alit Kencana selaku Bendesa Adat Intaran. Pemirsa, ada sedikit penyampaian teknis dari Sekretaris Pecalang terkait tentang pelaksanaan penjagaan di Desa Adat Intaran. Mungkin Bapak bisa dijelaskan singkat saja. Ya, selamat. Saya dari Sekretaris Pecalang Desa Adat Intaran. Jadi teknis kita untuk menjaga sanur khususnya Desa Adat Intaran supaya terjaga dari virus COVID-19. Jadi kita teknisnya membatasi sampai jam 9 malam seperti bar, restoran, dan mungkin anak muda yang kumpul di sepanjang jalan protokol atau jalan tempat umum kami anjurkan untuk bubar dan untuk menutup semua bar dan restoran tersebut. Dan di objek-objek wisata juga seperti di pantai kita juga melakukan hal yang sama bersama teman-teman dari Himpunan Pemuda Sanur atau Sanur Bersatu juga tergabung juga bersama Satgas untuk pengamanan COVID ini. Jadi kita rutin 1 kali 24 jam untuk menjaga desa kita untuk terhindar seperti terinfeksi virus ini. Ya. Terima kasih informasinya. Ya. Baik pemirsa, demikian tadi laporan kami langsung dari Posko Desa Adat Intaran. Pemirsa, berbagai macam dan upaya telah dilakukan oleh Desa Adat Intaran ini untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Baik pemirsa, sekian laporan dari kami. Saya Dewi Neri dalam Berita Terkini Bali TV. Sampai jumpa.